Halo, kembali lagi dengan saya. Saya akan membahas tentang administrasi jaringan networking. Networking ini sangat penting bagi kalian yang berminat di network engineer, karena sudah terkenal luas lah, sudah dibutuhkan di mana-mana ya, di berbagai lembaga, perusahaan, bahkan pemerintahan. Nah, mikrotik ini kalau untuk gambarannya jadi terbagi dua, ada perangkat keras juga perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, untuk mikrotik ini seperti ini ya gambarannya. Nah, kemudian mikrotik menyediakan berbagai fitur dengan fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, dan konfigurasi perangkat jaringan. Nah, dengan ini pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efektif dan efisien ya. Ya, networking ya. Jadi langkah yang bagus untuk menjalani belajar networking itu kita mulai dari MTCNA ini. MTCNA itu Microtik Certificate Network Associate. Ya, seperti itu ya. Jadi merupakan gelar sertifikasi tingkatan awal bagi para networking gitu, atau networker ya. Jadi nanti kita akan belajar simulasi menggunakan Pinet Lab ya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi ya. Dan di sini pertama itu ada apa itu mikrotik ya. Kemudian tujuan pembelajaran apa sih kita belajar ya. Nah, kemudian ada timeline mikrotik seperti ditemukannya mikrotik tahun berapa. Kemudian ada sertifikasi mikrotik apa aja gitu. Kemudian ada terkait ujian MTCNA ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, apa itu mikrotik ya. Mikrotik itu sebuah media perusahaan yang terfokus pada bidang pembuatan alat jaringan. Jadi seperti wireless, access point, switch, router, seperti itu ya. Kemudian mikrotik ini terbagi dua ya, ada software dan hardware, perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian ada lokasi ini ada di Riga, Latvia di Eropa Utara. Kemudian ada moto mikrotik itu routing the world. Jadi ingin menghubungkan dunia ya, seperti itu. Kemudian ada website resmi mikrotik ya, kalian bisa cek ada mikrotik.com. Kemudian founder tahun 96 ya, ada John Trulli dan Ennis Rextins. Oke, ada perkumpulan apa ini? Perkumpulan Mikrotik User Meeting ya. Mikrotik.com. Oke, jadi ini seperti perkumpulannya para networking ya. Jadi orang-orang yang sekiranya berminat gitu seperti di Mikrotik ini. Ada ensiklopedia, jadi kalian ingin lebih mengetahui di wiki mikrotik.com gitu ya. Terus ada forum, ini dari namanya ya sudah, forum ini tempat diskusinya gitu. Tempat diskusi mikrotik.com. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita pindah ke tujuan pembelajaran ya. Buat apa sih kita belajar ya? Buat apa gitu? Pertama kita akan mempelajari karakteristik fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Jadi kita bertujuan ya seperti itu ya, mempelajari karakteristik fitur-fitur. Kemudian Anda mempelajari cara instalisasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Jadi kita akan mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah untuk mikrotik ini. Kemudian ada harapan mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik certificate ya, seperti yang tadi depannya kita akan mempelajari networking ini untuk mendapatkan MTCNA atau sertifikasi untuk networker gitu ya, para peminat di network engineer. Nah, oke. Selanjutnya kita barangkali kita penasaran ya, dari mana sih mikrotik itu ya? Mikrotik dari mana sih mikrotik itu ya? Oke. Kemudian di sini ada tahun 96 gitu, founded atau ditemukannya itu tahun 96 gitu. Nah, tahun 97 router OS software. Jadi router OS ini softwarenya itu ditemukan tahun 97.
2002, perangkat router board pertama. Jadi perangkatnya ini pertama ditemukan tahun 2002. 2006, MOM pertama di Czech Republic. Jadi MOM pertama ini meeting di tahun 2006 gitu, pertamanya. Nah, kemudian tahun 2015, MOM terbesar di Indonesia. Wah, sekitar 2.500. Jadi ya begitulah ya, Indonesia itu 2015. Nah, kita masuk ke sertifikasi mikrotik ya, ada banyak tuh macamnya. Jadi gimana sih ya sertifikasi di sini ada contohnya berjenjang. Kalau belum lulus berjenjang maka belum bisa ikutan ujian level engineer ya. Jadi ya itu harus bertahap gitu kan. Kemudian masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi tidak seumur hidup gitu. Itu harus hanya berlaku 3 tahun, tapi kita bisa memperpanjangnya ya dengan cara ujian lagi gitu. Jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Nah, kemudian kalau kita lulus, kemudian mendapatkan sertifikasi, kemudian kedaluarsa, ya kita tetap bisa mengikuti sertifikasi next level gitu, level selanjutnya. Ya di sini ada banyak macam sertifikasi ya. Ada ya seperti itu MTSNA, tapi yang wajib itu kalian dasar itu pasti menang MTSNA. Nah, kemudian tingkat ke next level seperti ya MTC RM, MTC TW, itu kan ya. Kemudian kalian bisa lihat dari sini ya. Ya kalian bisa saja lihat langsung di sini ya. Ada banyak macam gitu. Terkait ujian MTCNA-nya ya. Jadi yang pertama itu untuk training dan ujian MTCNA serta perlu terintegrasi di official web Mikrotik. Jadi harus seperti itu dulu. Nah, kedua ada online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Ya, seperti itu. Sistem penjawaban pilihan ganda, single multiple, terus tidak ada lab dan esai. Soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris 60% untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang. Ya, seperti itu. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan Trainer, nilai harus minimal 75% untuk associate level. Nah, ya seperti yang tadi. Kalau untuk nilai 50 sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang atau second change gitu ya. Nah, sampai di sini saja dulu ini untuk pendahuluan ya. Kita akan belajar lagi untuk video selanjutnya. Ditunggu saja. Bye bye.